Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nazmi Fatih, NPM 19751030. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tugas minggu ke-12 dan ke-13 mata kuliah Tata Niaga Pertanian Politeknik Negeri Lampung. Perilaku dan keragaman pasar. Perilaku pasar adalah pola tingkah laku dari lembaga tata niaga dalam hubungan sistem pembentukan harga dan taktik transaksi secara vertikal maupun horizontal. Perilaku tata niaga dapat berupa praktek penentuan harga, persaingan bukan harga, praktek advertensi, dan penambahan pangsa pasar. Yang dimaksud dengan keragaman pasar adalah gambaran gejala pasar yang tampak akibat interaksi antara struktur pasar atau market structure dan perilaku pasar market conduct, sehingga interaksi antara struktur dan perilaku pasar cenderung bersifat kompleks dan saling mempengaruhi secara dinamis. Menurut Dahl and Hammond tahun 1977, perilaku tata niaga diamati dengan melihat yang pertama, praktik penjualan dan pembelian, yang kedua, sistem penentuan, yang kedua, kerjasama antar lembaga, yang ketiga, sistem penentuan dan pembayaran harga, dan yang keempat adalah kerjasama antar lembaga tata niaga serta praktik-praktik tata niaga lainnya. Pengaruh perilaku dan keragaman pasar terhadap pembentukan harga. Perilaku pasar merupakan pola tingkah laku dari lembaga tata niaga sehingga perilaku pasar dapat menentukan harga produk. Hal ini terjadi karena perilaku pasar ini berupa kegiatan penjualan dan pembelian, sistem penentuan dan pembayaran harga, sehingga dalam sistem penentuan harga dapat terjadi kegiatan negosiasi atau tawar-menawar antara pedagang dan pembeli, sehingga terjadi keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika perilaku pasar antara perilaku penjual dan perilaku pembeli baik, maka akan terjadi kesepakatan yang baik pula dan tidak merugikan kedua belah pihak, begitupun sebaliknya. Perilaku pasar pada komoditas ikan lele di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Dapat dilihat dari tabel. Saya mewawancarai 5 responden dan rata-rata semuanya hampir sama. Penentuan harga di tingkat pasar dimulai dari petani ke pedagang pengumpul. Terjadi tawar-menawar sebanyak 6 kali dan ditentukan oleh pedagang pengepul sebanyak 4 kali, sehingga presentasi yang terbentuk adalah 60% dan 40%. Pedagang pengepul ke pengecer terjadi tawar-menawar sebanyak 7 kali dan ditentukan oleh pedagang pengecer sebanyak 3 kali, sehingga presentasi yang terbentuk adalah 70% dan 30%. Dari petani ke konsumen langsung terjadi tawar-menawar sebanyak 9 kali dan ditentukan oleh petani itu sendiri sebanyak 1 kali, sehingga presentasi yang terbentuk adalah 90% dan 10%. Selanjutnya adalah kinerja pasar, margin pasar, dan efisiensi pasar. Kinerja pasar merupakan hasil-hasil atau prestasi yang muncul dalam pasar sebagai akibat terjadinya tindakan-tindakan para pesaing pasar dalam menjalankan berbagai strategi perusahaannya guna menguasai pasar. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga di tingkat petani produsen dengan harga di tingkat konsumen akhir dan di tingkat retail. Margin pemasaran sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu margin pemasaran total atau MT yang membandingkan harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen akhir, dan margin di tingkat lembaga pemasaran atau yang disingkat dengan MI yang berguna menghitung selisih harga jual di tingkat lembaga ke I dengan harga belinya. Efisiensi pasar atau pasar efisien adalah suatu kondisi di mana pasar bereaksi cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan yang baru, sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Teori efisiensi pasar adalah teori yang membahas tentang harga atau nilai mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut.
Berdasarkan survei yang telah saya lakukan dan data yang telah terkumpul, didapatkan margin pemasaran dari tiap lembaga pemasaran serta saluran pemasaran. Dimulai dari responden pertama dan kedua, ia memiliki harga, biaya, dan share yang sama. Dimulai dari harga jual petani, pemanenan, pengemasan. Kemudian harga jual petani sebesar 12.000, dan kemudian dari produk tersebut masuk kepada pedagang pengumpul sebesar 16.000. Dapat dilihat dari tabelnya bahwa setiap saluran yang terjadi maka akan juga bertambah harganya. Ini untuk tabel responden 3 dan 4 dapat dilihat. Harga jual petani sebesar 12.000, kemudian masuk ke dalam pedagang pengecer sebanyak 15.000, sehingga margin tata niaga didapat 3.000. Margin tata niaga didapat dari pengurangan antara harga jual pedagang pengecer dikurang dengan harga jual petani. Profit margin sendiri didapat dari pengurangan margin tata niaga dikurang dengan biaya seperti biaya pengemasan, penyusutan, dan bongkar muat. Untuk responden kelima sendiri adalah langsung ke pedagang pengecer. Harga pedagang pengecer itu sebesar 20.000. Dapat lihat tabelnya. Biaya pengemasan yang terjadi 600, penyusutan 500, dan bongkar muat 1.200. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep SCP atau Structure, Conduct, dan Performance dari komoditas yang telah saya survei. Yang pertama ada lembaga. Jumlah lembaga pemasaran usaha ikan lele di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah melibatkan beberapa pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen langsung. Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan, terdapat 2 pedagang pengumpul, 4 pedagang pengecer, dan konsumen langsung. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pasar yang terbentuk adalah struktur pasar oligopsoni, yaitu pasar yang terdiri atas beberapa pembeli dengan banyak penjual. Pada struktur pasar ini, pembeli bertindak sebagai price setter atau penentu harga, dan penjual sebagai price taker atau penerima harga. Yang kedua, diferensiasi produk. Diferensiasi produk ikan lele yang dihasilkan di Desa Totokaton adalah perbedaan jenis ikan lele yang dibudidayakan oleh para petani. Selain itu, para pembeli pun dapat membeli ikan dalam keadaan hidup atau mentah dan belum berupa olahan jadi. Jenis ikan lele yang dibudidayakan pun beragam, yaitu ikan lele sangkuriang, ikan lele dumbo mutiara, dan ikan lele lokal. Keluar masuk pasar. Kondisi keluar masuk pasar untuk budidaya ikan lele cukup mudah karena pedagang pengumpul, pengecer, dan konsumen bisa datang dari mana saja dan tidak memiliki batasan pemasaran. Persaingan yang terjadi di pemasaran ikan lele ini adalah negosiasi atau tawar-menawar harga yang cukup tinggi. Yang kemudian, perilaku atau conduct. Perilaku pasar pada komoditas ikan lele di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dalam hubungan yang kompetitif atau negosiasi untuk mencapai tujuan pemasaran, seperti negosiasi terhadap harga ikan lele antara penjual dengan pembeli. Setelah ada kesepakatan harga di antara penjual dan pembeli, maka akan terjadi transaksi terkait dengan beberapa uang yang harus dibayarkan pembeli kepada para penjual ikan lele. Yang terakhir ada kinerja pasar atau performance. Kinerja pasar merupakan keragaan pasar dari hasil struktur pasar dan perilaku pasar. Berdasarkan hasil survei yang telah saya lakukan, rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan petani untuk memproduksi ikan lele sebesar 7.000, sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan adalah 3.000, sehingga biaya produksi menjadi 10.000 dalam ribuan. Jika dihitung dalam jutaan, maka rata-rata biaya produksinya adalah 10 juta.
Sedangkan jenis biaya yang termasuk ke dalam biaya penjualan ikan lele seperti biaya transportasi, biaya pengemasan dan biaya bongkar, muat, dan biaya penyusutan belum ditambahkan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya mohon ampun kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.